Kalau bukan plat merah kita nggak bisa masuk. Harus lewat sana. Kalau bukan tamu VIP nggak bisa lewat sini. Iya, harus ke sana. Makasih Pak. Ya, Nah ini museum ini yang penjaganya temennya ini. ini Keraton Surosoan itu ini. Yang sebelah kiri. Puing-puingnya masih ada. Di sini masih ada kolam renang permaisuri. Pemandian perdana. Kolamnya masih, kalau airnya penuh banyak yang mandi Pak. Boleh. Kalau malam Jumat itu Boleh mandi di. kalau pas pencalonan dewan artis saya sering pernah lihat Pak. Tapi di malam purnama Pak. 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batamun pulang lawan ulun Fakacil Didin. Apa kabar pian? Kula Mamarina Wandang Sanak Berataan. Mudah-mudahan sehat walafiat. Nang lagi garing, mudah-mudahan lakas migas, lakas sembuh. Nang lagi bagawi, bausaha, badagang, mudah-mudahan berajakian aja kita berataan. Kemana kita belalah hari ini? Nah, kita hari ini ziarah ke makam pendiri Bak Kesultanan Banten. Nah, kita hari ini berada di Banten. Nah, kita ziarah ke Sultan Maulana Hasanuddin di Banten. Nah, Sidin ini adalah putra dari Sunan Gunung Jati atau Syekh Sarip Hidayatullah, yang salah seorang dari Wali Songo. Nah, kayak apa di makam Sidin? Jangan kemana-mana, jangan kita harus video Pak Kacil Didin sampai tontonglah Pak Kacil Didin. Balalah terus. Kami ini berangkat sore. Nah, sekitar parak-parak maghrib sebenarnya sudah berangkat. Jadi sampai di Jun di sini parak-parak Isya sampai di sini. Jadi sampai malam ini perjalanan karena lumayan jauh. Sekitar 1 jam lebih perjalanannya dari pusat kota ke sini. Nah, sebelum kita sampai, Pak Kacil Didin minta tolong kayak biasa di subscribe, di like, di komen, and di share video-video Pak Kacil Didin lah, supaya makin banyak kenangan janaki, makin banyak kenangan di hati. Nah, makin banyak tuh yang dapat kabar dari Pak Kacil Didin. Nah, nang sudah meng-like, mengkomen, men-share, Pak Kacil Didin ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sehatan wan berajakin aja kita berataan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, serta benar, raja pertama putra daripada Sunan Gunung Jati. Oh. Yang di sini. Itu perkiraan tahun berapa itu beliau hidupnya di tahun berapa? 100 berapa itu takut salah. 1000 berapa gitu. 1500 sekian Pak. Oh. Jadi dari sultan ke sultan itu, nah sejarahnya ada Baduy ini dulu. Baduy itu yang tinggal di wilayah Banten. Karena begitu Sultan Hasanuddin diutus oleh ayahandanya untuk menyiarkan agama Islam, Baduy tetap berpegang teguh terhadap keyakinannya di Sunda Wiwitan, sehingga ada perang. Jadi perang antara Sultan Hasanuddin dengan Raden Pucuk Umun. Jadi kalau cerita Raden Pucuk Umun juga orang dalamnya istana, cuman memang agama zaman dulu agama kepercayaan Wiwitan. Setelah perperangan adu kesaktian itu kalahlah Raden Pucuk Umun sehingga mengasihkan ke wilayah Lebak. Lurus ya ke Baduy, lurus. Nanti di sana baru belok kanan. Jadi
nggak dibom mungkin ini gedungnya itu sampai 7 lantai, kemewahannya luar biasa kata menurut cerita. Ini tidak ada, cuman hanya puing-puingnya aja. Karena dulu itu Banten mah berani melawan Belanda, tidak patuh gitu. Meskipun dikuasai, tapi di belakang itu pemberontakan terus berjalan di Banten. Jadi wilayah ini kalau dulu ada BPN Pak, ini tanahnya orang Baduy, karena mereka lebih awal tinggal di sini. Berhubung belum ada Badan Pertanahan Nasional, tidak ada sertifikat. Jadi mereka mengasihkanlah ke wilayah ujung kulon selatan. Ada yang di situ Sangyang Sirah, yang tempatnya Raden Cukup bertapa di situ, dan si keturunan-keturunannya tinggal di Baduy di Kabupaten Lebak. Kalau bukan plat merah kita nggak bisa masuk. Harus lewat sana. Kalau bukan tamu VIP nggak bisa lewat sini. Iya, harus ke sana. Makasih Pak. Ya, Nah ini museum ini yang penjaganya teman nenek. ini Keraton Surosoan itu ini, yang sebelah kiri. Puing-puingnya masih ada. Di sini masih ada kolam renang permaisuri. Pemandian perdana. Kolamnya masih, kalau airnya penuh banyak yang mandi Pak. Boleh. Kalau malam Jumat itu Boleh mandi. kalau pas pencalonan dewan artis, saya sering pernah lihat Pak. Tapi di malam purnama Pak ada pancuran emas sama kolam. Kalau pancuran emas itu khusus permaisuri sultan. Kalau ada kolam besarnya itu selir-selir yang mandi di situ. Gasan masuk lewat jalan yang kami lewati ini kada untuk umum. Jadi ini untuk tamu PEP ya. Alhamdulillah kami ini didampingi oleh orang dinas. Nah, orang dinas pertanian. Nah, dari Dinas Pertanian Provinsi Banten yang mendampingi kami untuk ziarah ke sini. Nah, sehingga kami difasilitasi menjadi tamu VIP lah. Nah, alhamdulillah. Nah, itu. Jadi kami lewat jalan khusus. Nah, kalau jalan umum sebelum masuk tadi belok kiri. Nah, itu jalan umum lewat situ. Nah, kita ini jalan khusus alhamdulillah difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Banten. Makam Sultan Maulana Hasanuddin ini berada di keraton kerajaan Sidin Bahari. Nah, jadi di sini bagian daripada keraton. Di sini juga ada masjid dan ada menara tinggi di sini. Nah, karena kita lihat akan menaranya lah. Nah, di muka masjid itu ada menaranya. Nah, jadi di samping-samping sebelah kanan ini sebagian ada makam-makam juga. Nah, karena di para makam Sidin itu ada juga makam-makam keluarga yang terdekat. Nah, tapi berbeda lawan di wadah kita, makam Sidin ini ada ruangan tersendiri. Nah, jadi masyarakat umum itu kadakawa langsung di hadapan makam. Nah, kalau kayak wadah kita misalnya di Datuk Kelampayan, nah langsung di hadapan makam kawa. Kalau di sini kadakawa. Nah, di sini tamu-tamu tertentu aja yang kawa masuk ke hadapan makam langsung. Kalau masyarakat biasa itu tadi dinding lagi. Nah, itu. Nah, alhamdulillah kami kawa masuk ke dalam. Nah, mendapatkan artinya tadi fasilitas untuk masuk ke dalam. Kayak apa di dalam? Jangan kita harus video Pak Kecil Didin lah sampai tonton. Biar malam nang kayak ini banyak aja masyarakat yang jarah kalau ada Sidin nih. Menjarahi beliau nih. Nah, banyak banget. Dan masuknya ini bergantian di sini. Nah, jadi karena ruangannya terbatas, maka masuknya bergantian. Habis keluar, masuk sebagian lagi, habis keluar masuk sebagian lagi. Nah, itu. Nah, di sini model kayak itu. Nah, ini kami menuju ruangan makam Sidin. Nah, ada lawang tersendiri lah.
Nah, kalau lewat masyarakat luar, masyarakat biasa tadi kan lewat muka tuh. Nah, ini lewat samping, lewat dihiga. Nah, jadi ada ruangan tersendiri yang gasan untuk tamu VIP-nya lah. Nah, ini kita masuk ke dalam. Masih Kang. Benar, Kak. Alhamdulillah tontong sudah kami jarah. Nah, kami keluar. Nah, makam-makam yang kami lewati ini adalah makam-makam keluarga dari Kesultanan. Jadi orang-orang dekat Kesultanan lah yang bermakam di Parak-Parak sini. Nah, ini banyak makam-makamnya. Nah, kada tahu juga nih siapa-siapa kan kebanyakan. Nah, kada kesempatan kita. Nah, kita jalan-jalan sekali aja ke sini nah. Nah, jadi ini banyak banget makam. Nah, di sini. Indah. Kalau ada dari Bubuhan Pian, Kula, Mama Rina, dan sanak nang pernah ke sini. Nah, ada yang tahu kisahnya nang kayak apa juga. Nah, komen aja di kolom komentar lah. Nah, kita berbagi kisah, berbagi pengalaman, nah, berbagi pengetahuan ya Kak. Nah, ini air apa itu Pak? Air sumur Keramat Jam-Jam Banten. Ini sumurnya. Ini. Jadi untuk apa airnya diminum atau untuk mandi atau gimana? Minum, mandi, buat apa saja yang penting di jalan Allah. Oh, jadi tinggal diniatin aja ya? Iya. Jadi mau ini tinggal nyumbang ke sini gitu kan? Ya, sodako. Sedekah ya? Ya. Ini airnya nggak bisa surut atau gimana? Airnya ada terus gitu bener. Alhamdulillah nggak ada surut, walau kemarau pun tambah naik kalau kemarau.
Kalau kemarau panjang tambah naik. Kalau musim hujan nggak naik nggak turun, segitu-gitunya aja. Ini ada sejak tahun berapa? Ini Zaman para wali. sudah Iya. ada sejak dulu ya. Iya, zaman para wali. Minum satu minum. Bismillah dulu, bismillah. Bismillah, diminumin, cuci muka. Bil barokah wasilah karomah Sultan Banten. Sodakonya di sini sih ikhlasnya. Lah kena gini melangkah. Oh, nanti saya bilang. Nah, nangka ini pang suasana di sininya banyak benar orang jarah. Ujar buhan pengelola sini hampir kada hentian orang jarah tiap hari di sini nih. Nah, sampai malam-malam nangka ini nih. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, kita menuju lapangan nang ada menaranya tadi yang ulun sambat di awal tadi. Nah, kita menuju menara dulu lah. Menara Masjid Agung ini tingginya sekitar 24 meter. Nah, jadi dibangun pada saat pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa sekitar tahun 1632. Nama arsiteknya adalah seorang Belanda tapi mualaf. Nah, ini jadi menara ini jadi salah satu ikon di Provinsi Banten. Alhamdulillah kita sudah ziarah ke makam Raja Banten. Maulana Hasanuddin Banten. Wah, ini tadi. Nah, benar. Maulana Hasanuddin Banten. Nah, ini yang berada di Ini Kecamatan Kasemen. Kecamatan Kasemen. Namanya Banten Lama. Banten Lama ya. Jadi setiap hari seperti ini orang yang jalan ke sini. Banyak setiap hari. Kira-kira dari mana aja Ini dari khususnya memang dari lokal ya, wilayah Banten, dan banyak juga dari wilayah-wilayah luar. Seringnya mereka banyak itikaf juga di wilayah di Masjid Banten ini. Jadi tadi di komplek ini ada apa aja tadi? Komplek ini aja ada makam utamanya Sultan Maulana Hasanuddin Banten bersama keluarganya, istrinya dan kerabat-kerabatnya di sekitar ini. Ya, kerabat-kerabat abdi dalam yang dimakamkan di area makam yang khusus di Sultan Hasanuddin. Juga ada masjid, ada benteng ya? Ada masjid, ada benteng Spelwick. Ini keluar lagi ada kelenteng nih, nggak jauh dari sini ada kelenteng. Jadi Sultan Hasanuddin itu sangat menghargai dan toleransinya tinggi Dengan agama lah. ya, agamanya gitu. Itu ada kelenteng juga nih. Mana Mas? Luar biasa malam ini ya, malam Sabtu. Alhamdulillah bisa melaksanakan sholat di sini. Baru kali ini pernah di sini. Selama hidup. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa ke sini lagi. Oh, mantap. Alhamdulillah kita tadi mendapatkan fasilitas VIP untuk ziarah hari ini. Nah, ada diantar Berkat oleh semua. Kang Agus dan Teteh Nanda dari Dinas Pertanian Provinsi Banten.
Nah, luar biasa. Terima kasih. Pelayanan yang luar biasa. Ya. Nah, sampai di sini dulu lah belalah kita hari ini. Ziarah ke makam Sultan Maulana Hasanuddin di Banten. Nah, Sultan Banten pertama yang merupakan anak daripada Sunan Gunung Jati. Nah, Syarif Hidayatullah. Nah, ini. Jadi yang belum subscribe, yang belum like dan komen, nah Pak Kacil Didin minta tolonglah di subscribe, di like dan komen, di share video-video Pak Kacil Didin. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, yang sudah men-subscribe, like dan komen, Pak Kacil Didin ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sehatan walafiat, barajakan haji berataan. Nah, sekali lagi terima kasih. Pak Kacil Didin akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kacil Didin balalah terus.